Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi badan usaha dalam perekonomian Indonesia dengan submateri badan usaha milik swasta atau BUMS. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian, serta menyajikan peran, fungsi, dan kegiatan badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Silahkan disimak ya. Selain BUMN dan BUMD, keberadaan BUMS sangat membantu, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Nah, mari kita pahami lebih lanjut tentang BUMS. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS merupakan badan usaha yang seluruh modal dan pengelolaannya ditangani oleh masyarakat atau swasta. Badan usaha milik swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Adapun ciri-ciri dari BUMS yang pertama yaitu dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan. Yang kedua, pemilik dapat bertindak sebagai pengelola, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada tenaga yang lebih profesional. Yang ketiga, keuntungan menjadi tanggung jawab pemilik. Yang keempat, keberhasilan ataupun kegagalan badan usaha bergantung pada kecakapan pemilik. Adapun jenis-jenis BUMS, yang pertama yaitu usaha perseorangan. Nah, seperti usaha yang dimiliki oleh satu orang, seperti ini. Yang kedua adalah firma, nah contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau yang biasa disingkat dengan PT. Nah, ketika ada sebuah nama perusahaan dan depannya itu PT, nah berarti dia bentuknya perseroan terbatas. Yang keempat yaitu persekutuan komanditer atau komanditer vennootschap atau biasa disingkat dengan CV. Nah, kalian juga pasti sudah sering ya, di depan nama sebuah perusahaan ada tertulis CV. Nah, berarti dia bentuknya seperti ini, CV. Nah, kita bahas mulai dari usaha perseorangan dulu. Usaha perseorangan yaitu suatu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan si pemilik perusahaan. Nah, perusahaan perseorangan ini didirikan dengan modal dan diprakarsai sendiri. Seperti biasanya itu perusahaan perseorangan itu nama tokonya itu nama pemiliknya. Seperti itu. Nyonya Rika Catering atau Toko Anugrah, nah ini milik-milik satu orang. Adapun ciri-ciri dari perusahaan perseorangan, yang pertama yaitu pemilik badan usaha ini adalah perseorangan. Yang kedua, jalannya badan usaha bergantung pada kebijaksanaan perseorangan tersebut. Yang ketiga, semua keuntungan dan kerugian akibat usahanya jelas ditanggung sendiri. Adapun kelebihan dari usaha perseorangan ini, yang pertama adalah mudah untuk didirikan. Yang kedua, organisasinya itu sangat sederhana dan mudah karena kegiatannya itu relatif terbatas dan biasanya perusahaannya masih relatif kecil. Yang ketiga, pemiliknya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Yang keempat, keuntungannya jelas hanya berada di satu orang, yakni pada si pemilik perusahaan tersebut. Yang kelima, pada perusahaan perseorangan ini pajaknya relatif rendah. Yang keenam, kerahasiaan pada perusahaan tersebut lebih terjamin karena hanya milik satu orang. Jelas hanya beberapa atau mungkin satu orang saja yang mengetahui rahasia perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengambilan keputusan sangat cepat.
karena tanpa menunggu persetujuan orang lain, bahkan kemungkinan tanpa perlu rapat, suatu keputusan-keputusan bisa segera diambil. Adapun kekurangannya dalam perusahaan perseorangan ini, jelas seseorang itu biasanya mempunyai modal yang terbatas. Yang kedua, segala tanggung jawab dan resiko badan usaha perseorangan ini ditanggung sendiri oleh si pemilik perusahaan. Yang ketiga, jika ada kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh si pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, kualitas dalam manajerial dan pekerja biasanya terbatas. Bentuk BUMS yang kedua yaitu firma. Firma adalah merupakan persekutuan dua orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi suatu keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Jadi firma ini dua atau lebih orang yang bergabung mendirikan suatu perusahaan. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi setiap sekutu atau anggota mempunyai tanggung jawab yang sama pada perusahaan. Adapun contoh-contoh perusahaan firma bisa dilihat di bawah ini. Saya sudah memberikan gambaran seperti firma hukum John Prihadi Sitepu dan rekan. Berarti firma hukum ini didirikan oleh John Prihadi dan temannya. Adapun kelebihan dari firma ini, yang pertama, dia mempunyai modal dengan jumlah yang besar karena patungan dari beberapa orang. Yang kedua, kemampuan dalam manajemennya jelas lebih besar karena ada beberapa orang yang memiliki keahlian berbeda dan bergabung menjadi satu. Yang ketiga, dalam pendiriannya masih relatif mudah untuk firma ini. Yang keempat, status badan usaha yang jelas karena dalam kepemilikan akta dari notaris dan terdaftar di pengadilan negeri. Yang kelima, dalam tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama. Jadi semua yang menyertakan modal memiliki tanggung jawab yang sama. Yang keenam, pengambilan sebuah kredit lebih besar dan mudah karena dipercaya oleh suatu lembaga keuangan ataupun bank. Karena jaminannya kan lebih dari satu orang. Jadi ketika meminjam uang di suatu lembaga keuangan, jaminannya lebih besar sehingga lebih mudah meminjam uang tersebut. Selanjutnya, pengelolaan perusahaan bisa dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing dari sekutu atau anggota yang bergabung. Adapun kekurangan dari firma ini, yang pertama, dalam pengambilan keputusan atau suatu kebijakan biasanya kurang cepat karena masih menunggu musyawarah. Yang kedua, perusahaan dikatakan bubar bila terdapat anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Jadi, jika salah satu saja ada yang mengundurkan diri, maka firma ini bubar. Yang ketiga, bila salah satu anggota itu membuat kerugian, jelas maka anggota yang lain juga ikut menanggungnya. Tidak hanya satu orang saja ini yang menyebabkan kerugian dari perusahaan tersebut, tapi semua ikut menanggung. Bentuk yang ketiga dari badan usaha milik swasta yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham. Nah, seperti ini contohnya saham. PT mempunyai kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah yang besar melalui penerbitan saham. Nah, jika suatu perusahaan menerbitkan seperti ini dan dihargai yang mahal, maka otomatis dia akan mendapatkan uang yang lebih, modal yang lebih besar untuk mendirikan perusahaan tersebut. Adapun kelebihan dari perseroan terbatas ini, yang pertama yaitu mudahnya dalam pengalihan kepemilikan. Karena tinggal menjual saham yang dimiliki saja, maka kepemilikan bisa langsung teralihkan. Yang kedua, kebutuhan terhadap sebuah pengembangan modal terjamin dan terpenuhi. Yang ketiga, kelangsungan sebuah perusahaan lebih terjamin. Karena jika pendirinya keluar, maka perusahaan tersebut tetap berjalan. Karena pengalihan kepemodalan tadi, ada pengalihan saham. Yang keempat yaitu mudah dalam memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Adapun kekurangannya dalam perseroan terbatas ini, yang pertama, biaya pembentukannya relatif tinggi. Yang kedua, dalam pembayaran pajak jelas lebih besar untuk
perusahaan sejenis PT ini. Yang ketiga, sulit menjaga sebuah rahasia perusahaan karena kepemilikan perusahaan dimiliki oleh banyak orang yang mampu membeli saham tersebut. Yang keempat, dalam proses pendirian perusahaannya membutuhkan jalan yang sangat panjang. Bentuk yang keempat dari badan usaha milik swasta yaitu persekutuan komanditer atau komanditer vennootschap atau biasa disingkat dengan CV. Persekutuan komanditer merupakan suatu persekutuan dua orang atau lebih yang beberapa sekutu atau anggota hanya menyerahkan modal saja dan sekutu yang lainnya menjalankan perusahaannya. Jadi kalau ada dua orang atau lebih, yang satu cuma ngasih uang saja, ngasih modal, yang satunya mau mengurus perusahaan tersebut, maka ketika dia mendirikan sebuah perusahaan, maka nama perusahaannya depannya harus ada tulisan CV. Dalam persekutuan komanditer ini dikenal dengan dua sekutu, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Nah, sekutu aktif itu adalah sekutu yang mempunyai hak dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Jadi sekutu aktif itu yang menjalankan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal saja. Adapun kelebihan dari perusahaan yang berbentuk CV ini, yang pertama adalah mudah dalam proses pendiriannya. Yang kedua, modal yang dikumpulkan lebih banyak karena berasal lebih dari satu orang. Yang ketiga, lebih mudah dalam mendapatkan kredit usaha karena yang menjamin kredit tersebut banyak orang. Yang keempat, manajemen CV dapat dilakukan dengan baik. Nah, yang kelima, kesempatan untuk melakukan perluasan usaha lebih terbuka. Adapun kekurangan dari perusahaan berbentuk CV ini, yang pertama yaitu adanya tanggung jawab yang tidak terbatas bagi sekutu aktif. Yang kedua, bagi sekutu komanditer atau sekutu pasif yang hanya menyerahkan modalnya saja tadi, sulit untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Yang ketiga, masa hidup CV tidak dapat ditentukan. Yang keempat, diperlukan pengawasan yang secara kompleks terhadap sekutu aktif, karena sekutu aktif ini memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Adapun peran badan usaha milik swasta dalam perekonomian di Indonesia, yang pertama yaitu dapat membantu pemerintah dalam mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa non-migas, seperti pada jasa ekspor, pariwisata, transportasi, industri kecil, dan pertanian. Yang ketiga, BUMS ini dapat membantu pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara dalam bentuk setoran pajak. Yang keempat, BUMS ini membantu membuka kesempatan kerja dan ikut menanggulangi masalah pengangguran, kriminalitas, dan kerawanan sosial. Karena bagaimanapun juga, pengangguran ini merupakan awal dari masalah kriminalitas dan kerawanan sosial lainnya. Yang kelima, BUMS dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat. Yang keenam, BUMS juga sebagai mitra pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan mengusahakan sumber daya alam lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, BUMS dapat membantu pemerintah dalam menciptakan peluang usaha baru yang memberikan kontribusi positif dalam lapangan bisnis. Yang terakhir, BUMS merupakan agen pembangunan perekonomian nasional, karena sebagian besar dana yang digunakan untuk pembangunan perekonomian berasal dari badan usaha ini. Bagaimana guys? Sudah paham ya materi tentang badan usaha milik swasta? Jika kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi koperasi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.